Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran saya. Materi hari ini akan saya sampaikan tentang Introduction to Visual Literacy. Oke, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Jadi, em, saya boleh nanya enggak, pemahaman kalian tentang visual literasi apa kira-kira? Seingat kalian aja. Mas Ahmad Sultan, silakan Mas Ahmad. Ya, kalau menurut saya ini Pak, Hmm? apa tingkat pemahaman seseorang memaknai sebuah visual seperti foto, animasi atau Hmm? semacamnya begitu. Memaknai ya berarti ya. Benar. Satu poin penting itu adalah cara memaknai. Nah, memaknai itu kan banyak caranya. Bahkan sesimpel Anda dudul, what is dudul? Apa itu ya? Ngetap ya, double tap di Instagram ya. Itu Anda itu sudah memaknai visual itu dengan cara double tap lalu ada simbol like gitu ya. Tapi di sini itu saya akan menjelaskan secara sedikit akademik ya. Jadi bagaimana sebenarnya nanti kalian itu bukan hanya di fotografi saja menggunakan literasi visual, tapi juga untuk memaknai hal-hal yang lain ya, seperti itu. Oke, yang pertama itu kita itu perlu tahu dari mana sih asalnya terminologi literasi visual itu. Nah, kalau kita baca literatur-literatur lama ya, itu ada seorang pelukis, penulis namanya Moholy-Nagy. Nah, dia itu pada tahun 1936 itu menulis From Pigment. Pigment itu berarti tinta ya, From Pigment to Life. Nah, dia memang istilahnya apa? Istilahnya sangat menghargai karya fotografi. Nah, dia melihat gini, dia dalam salah satu poinnya itu intinya menjelaskan bahwasanya illiterate atau near literasi atau ketidakbisaan membaca sesuatu itu dikarenakan karena manusia mengabaikan satu, pensil, kedua, kamera. Ya. Jadi di tahun 1936 loh, Nagi ini sudah bilang bahwasanya kamera itu nanti akan menghasilkan sesuatu literasi sebenarnya. Kalau pena kan jelas, dengan tulisan goresan itu kan jelas. Memberikan pengetahuan, memberikan sesuatu ya. Tapi kalau kamera itu kan sifatnya adalah visual. Nah, jadi pada tahun 36 itu sudah dituangkan dengan implisit ya istilahnya ya, oleh Moholy-Nagy bahwasanya literasi itu dalam hal visual itu juga penting. Nah, itu butuh waktu 30 tahun. Ya. Nah, 30 tahun kemudian itu Johnny L. Gibbs ya. Nah, kok Johnny? Kayak aktor saja ya. John L. Gibbs, bukan Johnny Gibbs ya ini. John L. Gibbs itu mempopulerkan istilah visual literasi. Dengan cara apa? Dia mendirikan IFLA. Saya juga mengikuti Instagramnya IFLA, nggak begitu banyak orang ngikuti sih. International Visual Literacy Association di New York. Ya, ini dibantu oleh produsen kamera yang bernama Kodak. Nah, Josh Eastman membantu. Gitu. Nah, pada awalnya secara tentatif si John Gibbs ini itu mendefinisikan literasi visual itu sebagai seperangkat kompetensi ya. Artinya itu kalau seperangkat itu kan banyak. Jadi kompetensi yang berbasis visual yang dikembangkan melalui panca indera utama kita yaitu penglihatan. Di mana itu akan bersama-sama dikembangkan dengan panca indera lain, misalkan ya panca indera kita yang lain. Dengan kompetensi ini sebenarnya harapannya itu manusia itu mampu ya menginterpretasikan atau memaknai entitas visual yang ada di hadapannya gitu. Nah, teman-teman, ini kan konsep dari orang luar ya. Kalau kita sarikan
berarti ini kan masih sekedar konsep, ya. Mengapa saya katakan sekedar konsep, sekedar pemikiran gitulah istilahnya. Belum wujud yang konkret. Ini kan masih abstrak. Abstrak karena apa? Ini seperangkat kompetensi, ya kan? Berarti harus dijelaskan dong kompetensinya seperti apa. Nah, ini yang luput di era awal-awal pelahiran istilah literasi visual. Nah, ini banyak sekali ini ya, banyak sekali para ahli itu membicarakan hal ini pada saat itu. Nah, pada tahun 82, ya ini saya menggunakan konsep-konsep lama ini dari Braden and Hoftin. Ini ada bagan seperti ini, teman-teman. Jadi sebenarnya Braden and Hoftin itu hendak menguraikan literasi visual dengan cara ya lebih visual daripada namanya visual literasi ya visual ya harus dikonsepkan secara visual. Nah, dia membuat seperti ini. Ada persinggungan antara vision, indera penglihatan kita dengan linguistik, dengan bahasa. Nah, persinggungan antara keduanya ini ya, itulah ada lingkaran literasi visual. Ya. Literasi visual itu nanti itu sangat terkait dengan bahasa visual. Jadi bunyinya ketika kita memaknai suatu imaji atau entitas visual di hadapan kita dengan menggunakan bahasa itu ada di dalam bahasa visual ini. Ya, dibunyikannya di sini. Gitu. Jadi teman-teman tidak perlu bingung dengan konsep ini karena ini konsep sangat dasar. Ya. Lalu berangkat dari beberapa konsep yang sudah orang-orang temukan itu sebenarnya banyak sekali riset yang menyatakan bahwasanya literasi visual itu sangat berguna ya di area pendidikan. Nah, ini saya baca bukunya James Elkins di judulnya Visual Literacy. Ya. Jadi Elkins itu meneliti di California. Jadi itu tahun 1990. Kalian udah lahir belum ya? 1990 kalian udah lahir. Oh, udah kali ini. 1990. Belum ya. Nah, 1990 itu dia meneliti sekolah-sekolah di Amerika. Ada yang di California, ada di Massachusetts, ada kecamatan mana lagi itu saya lupa. Nah, yang menjadi poin penting adalah ternyata adalah ini. Pemerintah itu ada yang namanya program visual literasi and media literasi. Bayangkan. Ya, ini negara maju sih. Kita kan media literasi saja atau digital literasi saja ya baru-baru 3 tahun ini. Nah, mereka sudah tahun 1990 bahkan sejak kalian generasi digital itu belum lahir ya. Itu. Nah, program ini itu menggunakan pembelajarannya itu menggunakan video, rekaman suara, gambar, terus kalau pendidikan di luar itu pasti berkelompok kecil. Nah, metode speaking, listening, reading, writing, reviewing ya itu ternyata membuat siswa itu punya pemikiran kritis. Nah, dan mampu bertindak sebagai problem solver. Jadi itu ternyata gunanya. Nah, pada tahun 96 ya, ini di Massachusetts itu ada visual thinking strategies di 20 sekolah dasar. Artinya apa teman-teman di sini? Artinya visual literasi itu pada level pendidikan formal itu menjadi kebijakan strategis oleh pemerintah. Ya, hasilnya apa? Siswa menghargai dan mengapresiasi karya seni, gitu ya. Oke. Nah, kalau dikembalikan ke kita ya, saya SMP pernah mengikuti mata pelajaran kesenian gitu ya, seni lukis. Nah, saya itu kan nggak bisa ngelukis. Nah, tapi hasil lukisan maksimal saya itu saya rasa tidak begitu dihargai oleh guru. Akhirnya guru saya menilai, wah lukisannya nggak niat ini, nilaimu 5,5. Nggak bakat ngelukis, dipaksa ngelukis dan diberi nilai 5,5.
Alhamdulillah. Daripada gak dikasih nilai kan, ya wis pokoknya munggah kelas gitu. Nah itu artinya apa? Bentuk apresiasi itu kurang. Mungkin di generasi kalian itu sudah beda. Kalau di generasi saya seni dulu itu, waduh, ampun wis, ampun itu. Jadi sebenarnya visual literasi kalau di negara maju itu digunakan di area seni untuk menghasilkan apa? Pemikiran kritis. Nah ini kalau di Australia yang pernah saya kunjungi ya, tahun 2002 ya, di Australia itu mayoritas guru itu menggunakan lukisan untuk menambah literasi visual. Ya, visinya dua, mengenal kalau seingat saya itu dua, mengenalkan budaya lokal karena kalau dulu ya itu kalau di Australia itu ada pergeseran antara suku apa suku asli aborigin dengan orang-orang Australia modern. Nah itu persinggungannya sangat sangat ini dulu itu. Makanya anak-anak di sana itu diajarkan untuk menghargai lukisan aborigin. Nah itu kemampuan interpretasi, apresiasi itu sudah ada sejak kecil gitu. Makanya jangan kaget kalau di negara maju ya. Jangan kaget kalau di negara maju anak kecil itu sudah pandai berdebat gitu. Gitu. Nah, kalau di era saya itu tidak terjadi. Di era Anda itu mungkin terjadi. Ya, gitu. Nah, ini saya gambarkan pentingnya literasi visual. Nah, berdasarkan hal itu, Maria Avgerino ini menelurkan atau menghasilkan, merumuskan ya kompetensi tadi yang diistilahkan sama Johnny Depp, Johnny Depp sih, ke artis ini, John L. Deeps pada tahun 66 ini. Nah, itu butuh waktu 40 tahun ya, bertahun-tahun ini. Ini kalau nggak salah perumusan ini di tahun 2003, kalau nggak 2006, kalau nggak 2009. Ya either itu di karya jurnalnya Maria Avgerino. Nah, ini ada 11 teman-teman. Mulai dari visual vocabulary, ya, kosakata visual. Jadi Anda mampu menerjemahkan elemen visual. Nah, ini sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan awal kan, itu. Visual thinking, itu Anda mampu mengolah informasi visual untuk menunjang komunikasi Anda. Ya. Jadi Anda nggak sekedar nge-share foto, Anda nggak sekedar posting profile picture dan lain-lain. Tapi Anda memang benar-benar punya kemampuan berpikir secara visual. Lalu kompetensi berikutnya adalah visualisasi. Oh iya, Anda dengan dudul kamera Anda itu ya Anda sudah bisa memproduksi foto. Itu adalah kemampuan visualisasi sebenarnya. Cuman ada makna nggak di balik itu? Visual convention. Convention itu kesepakatan ya. Jadi ada simbol-simbol tertentu yang disepakati secara budaya tertentu. Ada visual reasoning. Jadi Anda itu ketika memproduksi ya ataupun membaca ya, itu Anda punya pemikiran logis dong. Ya, mengapa profil picture saya di WA itu seperti ini? Nah, itu Anda punya visual reasoning yang kuat sebenarnya. Contoh. Kalau mahasiswa semester 7 biasanya, kalau sudah skripsi gitu, kecenderungannya mereka akan mengganti profil picture ketika mau menghubungi dosen pembimbing. Ayo, magelno gak gitu itu. Karena apa? Nggak ingin diketahui. Ya mungkin fotonya dari jarak jauh gini, atau lagi noleh gini, atau siluet gini, atau lagi selfie nutupi gini. Terus no, ayo bapak sing diganti. Karena apa? Itu dia melakukan ada alasan. Nanti saya malu karena saya masih bab 1-2 gitu, padahal sudah ditagih bab 3 sama pembimbing. Itu, ya. Ya mungkin teman-teman di sini juga ada alasan tertentu mengapa kok foto profil Anda itu background-nya misalkan seperti Mas Juanda ini ya, Junawan, Mas Randi Junawan, itu belakangnya alam. Ya. Nah, itu mau menunjukkan bahwa saya ke teman-teman di kelas D ini, Mas Randi itu sukanya mungkin traveling kayak gitu, orangnya asik.
Nah, itu kamu harus punya alasan. Mahasiswa komunikasi itu selalu punya alasan dalam hal berkarya. Oke? Karena apa? Kalian bukan mahasiswa sastra nuklir. Ya, kalian bukan mahasiswa yang lain soalnya. Kalian mahasiswa komunikasi. Ya, sepanjang ingatan saya, mahasiswa komunikasi itu punya alasan dalam hal berkarya. Sembladus-sembladusnya alasan Anda, tapi Anda punya alasan. Benar nggak? Itu. Ya. Alasannya tapi ya sing logis, nih. Ojo sing bladus ya, ojo sing sakarepe gitu. Itu adalah visual reasoning. Critical review, viewing itu mengaplikasikan pemikiran kritis. Nah, ini kalian butuh mata kuliah filsafat kalau ya nggak perlu filsafat juga sih, tapi intinya gini, melihat sesuatu di balik sesuatu. Visual discrimination Anda mampu mendiskresikan berbagai stimulus yang Anda terima. Visual reconstruction mampu menyusun baik saat memproduksi ya memotret atau membuat karya atau membongkar. Itu artinya apa? Anda membaca struktur visual. Visual association, nah ini yang menarik. Kemampuan Anda memahami tanda-tanda atau simbol-simbol yang ada di visual. Nah, itu tanda itu atau simbol itu merepresentasikan sesuatu. Kayak fotonya Mas Randi tadi, ya. Background alam gunung itu sebenarnya merepresentasikan sesuatu, merepresentasikan misalkan hobinya Mas Randi hiking misalkan atau traveling atau kecintaannya terhadap fotografi landscape bisa saja gitu ya. Reconstruction meaning, Anda melakukan pembacaan utuh ya struktur makna. Jadi satu foto itu tidak sesimpel Anda double tap teman-teman, tidak sesimpel itu. Jadi ada aspek yang jauh lebih urgent di sana. Constructing meaning. Anda mampu saat memproduksi ya, Anda mampu membangun makna. Nah, ini nomor 11 ini wajib dimiliki mahasiswa komunikasi. Karena apa? Kalian di praktikum apapun, kalau makna dari karya Anda tidak Anda konstruksi, Anda akan habis di dewan penguji. Oke? Itu teman-teman. Ya. Jadi mahasiswa komunikasi itu adalah mahasiswa yang punya pikiran logis dalam hal berkarya. Camkan itu. Ya, camkan itu. Karena itu nanti kalian kalau masuk ke penjurusan peminatan jurnalistik audiovisual maupun PR, tiga peminatan ini itu memiliki karakter masing-masing. Dan ketika Anda berkarya di sana, itu Anda harus punya alasan. Harus tahu mengapa Anda memproduksi karya itu. Ya, itu. Nah, ini 11 ini itu tidak akan kita pelajari hari ini, teman-teman. Terlalu banyak. Ya, maka saya pilih-pilih saja sebenarnya. Yang nomor 1. Ya, visual vocabulary atau kosakata visual. Nah, ini membaca foto itu ataupun visual apapun itu diperlukan pemahaman teknis sebenarnya. Nah, di kelas ini ya, di kelas saya itu beruntungnya kalian sudah mendapatkan elemen visual 1 dan 2, art of seeing 1 dan 2, light language 1. Ya. Nah, itu bisa Anda gunakan sebagai modal awal untuk membaca. Dan ini itu sudah kalian lakukan. Masih ingat nggak kalian ketika nge-review foto saya yang 3 orang, lalu ada 1 bayi, ya, kereta bayi. Nah, itu. Ya, seperti itu. Nge-review Anda sudah baik. Ya. Rata-rata sudah baik. Nah, misalkan ini fotonya Kwang Longzhang, ya, pemenang nomor 3 dari iPhone Photo Award, International iPhone Photo Award 2017. Oke. Kalau kita baca dari elemen visual garis misalkan ya, itu akan keluar kayak gini loh. 2 paragraf seperti ini. Ya, saya bacakan aja ya. Ini interpretasi saya. Foto ini kaya akan garis dan bidang yang membuat tensi grafisnya sangat menonjol. Deretan jendela kuno seolah berperan sebagai garis imajiner penuntun mata menuju orang yang sedang menatap keluar jendela. Loh, ini orangnya. Lantas garis imajiner tadi ini ya, sret itu memaksa mata kita menuju ke pintu tua. Ini kan pintunya tua ya, lucu ya pintunya kayak biola gitu ya.
yang tanpa disadari mata saya akan tertuju pada lukisan portret seseorang yang dimuliakan seperti ini. Oh ini. Ya. Yang menghadap ke kanan seolah lukisan dan orang itu singkur-singkuran, rotok puitis gitu ya kata-katanya. Lalu garis lantai ini segaris dengan arah datangnya cahaya. Window lighting guys ini. Seirama dengan garis yang terbentuk dari unsur kayu dan kusen jendela. Asik, klasik. Ini adalah cara mengapresiasi satu karya foto. Ya. Satu karya foto aja itu bisa kayak gini. Jadi bukan lagi di visual literasi itu bukan lagi double klik gitu ya, double tap. Nah, itu nanti yang membedakan kualitas Anda sebenarnya. Seperti itu. Coba ya, Anda perhatikan contoh ini tadi ya. Anda perhatikan contoh ini tadi. Ini kan berupa garis ya. Coba foto ini sih, coba kalian baca dan kalian komentari coba. Ini fotonya Naiyan Feng, juara 2 arsitektur, sama Icon Award. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau. Ada yang mau mencoba membaca foto tadi? Mbak Salma misalkan? Ayo, bisa? Saya Pak mencoba. Oke, siap. Silakan. Garis Silakan, lurus, Mbak Yasmin. garis lurus yang mengarah, Ya. 4 garis yang saya lihat itu mengarah pada satu titik, itu memaksa penonton, yang melihat, memaksa penonton untuk melihat ke arah segerombolan orang. Dan warna merah itu seakan memperjelas garis tersebut. Ditambah ada beberapa objek yang akan menjadi pusat perhatian ketika kita melihat garis itu. Seperti burung yang sedang terbang. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Yasmin, tepuk tangan. Sampai ngetike anu kan, telat kan. Oke, garis lurus yang merah pada satu titik memaksa penonton untuk melihat segerombolan orang dibantu dengan garis merah ini ya, menarik sekali dan ada elemen lain seperti burung. Oh, ini pembacaan yang cukup menarik ya. Cukup menarik. Ada yang mau mencoba lagi? Silakan. Ada yang mau mencoba menginterpretasi atau mengapresiasi. Bisa negatif boleh kok, nggak apa-apa. Anda mengkritik boleh, tapi ya itu punya alasan dong kalau mengkritik. Oke, siapa lagi yang mau? Mas Saya Ahmad? mencoba Pak. Oke, silakan Mas Ahmad Sultan. Kalau saya melihatnya ini Pak, itu garis itu kan menyempit, membentuk segitiga sama sisi. Nah, itu masing di dalam segitiga itu masing-masing terdapat objek Pak. Kalau yang bawah itu gerombolan manusia, kalau yang atas burung gitu. Itu yang membuat unik. Oke ya, menarik sekali ya. Jadi Mas Ahmad Sultan itu menyatakan garis menyempit ya, menyempit ke arah sini itu membentuk. Wah, ini pembacaannya menarik sekali. Ini segitiga sama sisi ya, benar. Dalam masing-masing segitiga itu ada objeknya. Oh, tepat sekali. Benar, Mas. Ya, jadi itu adalah kosakata visual, teman-teman. Ya. Jadi itu adalah cara mengapresiasi yang relatif jauh lebih baik daripada hanya nice, good job gitu. Nice bro, terus apa lagi yang biasanya teman-teman lakukan kalau komentar di Instagram teman-teman itu apa? Cool gitu ya. Jadi apa ya? Ya seperti itu. Nah, coba ya kalian kalau ada temen gitu ya posting foto di Instagram, lalu kalian komentari sesuai kayak Mas Sultan sama Mbak Yasmin tadi. Kaget mereka, asli kaget. Kaget dengan apa? Duh, komentarmu kok jenius, komentarmu kok cerdas kayak gitu. Itu. Jadi kalau saya di workshop ini sebenarnya materi workshop ya. Materi workshop full day.
kalau saya di workshop, itu teman-teman, itu saya suruh buka Instagramnya masing-masing, lalu komentari satu foto dari teman Anda sesuai dengan elemen visual yang sudah kita pelajari. Wah, itu panjang itu. Langsung ada yang reply, Loh, tumbenan bro kok komentarmu cerdas. Langsung, live. Nah, itu artinya apa? Ketika kita melakukan apresiasi bukan hanya dalam double tap, ya, atau dengan nice pic bro, gitu. Wapi, ciamso, gitu. Ciami soro. Oh iya, ciami soro aja nih. Cuman Anda bisa lebih cerdas gitu loh. Dengan visual literasi ini Anda bisa lebih cerdas memaknainya. Oke, kalau saya memaknai hampir mirip dengan Mas Sultan ya. Ya, foto ini dibangun dengan konstruksi 9 bidang dengan bentuk yang berbeda. Justru pengambilan yang tidak simetris ya, ini kan nggak simetris di tengah ya, membuat foto ini memiliki daya tarik. Momentum burung berada di langit menjadi penyeimbang gerombolan manusia yang ada di ujung sana. Warna dan tekstur di setiap bidang menambah nilai artistik foto ini. Aku cocok gak jadi juri fotografis, cocok gak ini gitu. Cocok ya mungkin ya, seperti itu teman-teman. Jadi itu efeknya. Dan saya memang beberapa kali menjadi juri dan disuruh memberi komentar di depan pemenang-pemenang itu, baik yang kalah maupun yang menang. Dan ketika saya memilih dan saya mengutarakannya dengan seperti ini, apa ya? Keplok-keplok sih pesertanya. Yang dikeplok itu bukan pemenangnya, tapi komentar saya. Loh kan ya rada terharu gitu ya. Itu di Jakarta, ya sopo aku gitu loh. Tapi saya bisa menjadi salah satu juri di acaranya Nikon gitu. Itu buat saya ya terharu gitu. Nah, makanya sebenarnya kemampuan ini itu sangat luar biasa. Oke, bukan hanya foto ya, lukisan misalkan. Ini lukisannya Avandi yang sangat saya suka. Lukisan ini bisa dilihat di Galnas Jakarta kalau nggak salah, ada di sana. Kakak saya barusan 2-3 bulan yang lalu ke sana. Ya. Jadi membaca lukisan ini itu tidak bisa pure nyel Anda membaca tentang apa gitu. Itu akan susah. Nah, bisa dibantu dengan elemen visual. Nah, misalkan kita baca dengan kontras. Ya, ini kan warnanya kan kontras toh. Ini kan bertekstur dan ya kita nggak baca teksturnya, tapi kita baca kontrasnya aja. Ini adalah 2 ayam ya teman-teman ya. Ada ayam yang warna kuning dan ayam jago yang berwarna hitam. Oke. Ini interpretasi saya. Yang saya suka dari lukisan Avandi ini adalah cara beliau menampilkan perbedaan karakter ayam dengan warna yang kontras loh. Kontras muncul ya. Muncul lah keywordnya muncul. Ayam jago bulu merah hitam melawan ayam jago bulu kuning disajikan dengan porsi yang seimbang. Nah, porsi yang seimbang dalam artian ketika kalau ini dibagi dua bidang, ini setengah milik yang kuning, setengah milik yang hitam gitu loh. Selain kontras warna, ada pula kontras pada pola kuas. Oh, ini sebenarnya saya sok-sok jago aja nuliskan kayak gini. Goresan kuas yang rapat di ayam jago kuning sangat kontras dengan goresan tebal dan renggang pada ayam jago merah hitam. Ya memang yang kuning ini goresannya lebih rapat, goresan kuasnya. Sedangkan yang hitam itu lebih loss. Ya. Nah, itu sebenarnya ini kalau saya nggak berbekal kontras ya saya lihat foto ini ya cuman gelahom gini toh. Iki foto apa iki lukisan apa iki ya wis gitu toh. Nah, itu fungsinya visual literasi ya, teman-teman. Jadi Anda bisa memahami satu imaji itu hanya dari satu elemen visual. Ya, kalau kita pelajari ada beberapa elemen visual, itu Anda bisa pelajari polanya. Ya. Anda bisa pelajari teksturnya, Anda bisa pelajari perbedaan intensitas warnanya misalkan. Itu bisa. Itu ya teman-teman ya. Jadi elemen visual 1, 2, dan art of seeing itu nanti akan membuat Anda itu mampu melakukan apresiasi yang super cerdas.
super unik gitu teman-teman. Oke, saya langsung loncat ke nomor 4 ya. Kalau saya 1 sampai 11 saya ini kan tidak cukup. Jadi saya ambil yang penting-penting saja. Visual convention. Ini adalah pengetahuan Anda tentang simbol dan tanda ya. Itu Anda harus tahu dulu. Simbol dan tanda itu disepakati secara sosial dan budaya tertentu ya. Di sini sebenarnya Maria Avgerino itu menekankan pada aspek kultural dan sosial. Jadi tanda itu simbol yang ada di dalam visual itu akan dimaknai berbeda ketika simbol itu atau foto itu ada di negara atau lokasi yang berbeda. Itu teman-teman. Nah, contohnya. Jadi makna itu lahir dari kesepakatan sosial. Contohnya ini. Ini Perdana Menteri Inggris Churchill kalau nggak salah. Ya. Anda bisa tahu apa yang terjadi di sini? Kira-kira? V. Oke, V gini. Itu tandanya apa, teman-teman? Kalau teman-teman Korea gitu ya, V gini ya. Itu tandanya apa sih? V gini. Ada yang bisa nebak nggak? Peace, Pak. Peace. Oke, Mbak Eli menyebut peace. Oke, boleh. Misalkan kalau kamu lagi gelut sama adik atau tetangga gitu ya, terus kamu kalah gitu, peace gitu. Sedikit menghina, Pak. Oh, menghina. Kenapa kok menghina? Padahal gini. Raut wajah. Oh, ya itu raut wajahmu berarti. ya kalau gini tapi cucunya ini ya menghina, Re. Tapi kalau gini sambil imut ini ya beda. Tapi saya jujur ya, saya tidak pernah manyun dan V-sign. Ini kan V-sign kalau di Korea, ya nggak? Kalau yang senang-senang Korea tuh pasti tahu tuh V-sign gini sambil mencucu ini loh. Ya, kalau saya nggak cocok karena ya ono brengosi. Mungkin Ahmad Sultan juga cocok, wah kayak brengosi pisan nih ya. Itu. Jadi ini V-sign ini ya di Korea ya mungkin menjadi simbol imut cute gitu ya. Kalau di kita mungkin ya peace, love and gaul misalkan ya. Pemilu Pak itu biasanya. Oke. Kalau dikaitkan dengan Pilpres kemarin, wah ini super sangar ini. Kalau ada yang foto gini, itu berarti dia pendukung nomor 2. Maka dilawan sebelah saya gini 1. Ya wis ngini aja sih apa gitu. Kalau saya 1 dan 2, ngini aja wis foto nih kesuwen gitu ya. Nah, itu konteks ya. Artinya apa? V-sign seperti ini, ketika Anda menyebutkan itu pemilu, Pak. Nah, berarti Anda cerdas. Itu adalah tanda pemilihan nomor 2. Ya enggak? Seperti itu. Kalau gini, itu nomor 1. Ya jelas suci ya. Gitu. Tapi kalau di gambar ini, contoh saya ini adalah Perdana Menteri Inggris tahun 1956 kalau nggak salah ini. Dia kebalik tuh gininya. Di Australia lagi. Nah, kalau teman-teman di Australia, peace gini ya. Tapi kalau gini, itu sama dengan Yen Sewu ya, gini. Kalau di Australia. Oke? Fact. Jadi gini, itu sama dengan gini. Dan nggak boleh. Nah, Churchill itu melakukan kesalahan. Lupa kalau di Australia itu gini itu sama dengan gini. Jadi dia gini di Australia. Maka itu dia revisi ketika dia datang ke Inggris ya, langsung peace gitu. Maksudnya dia datang dengan membawa kedamaian. Seperti itu. Ya. Artinya apa? Tanda ini itu dimaknai berbeda. Nah, fotografer yang memotret itu juga jeli. Ya. Ini ngapain sih orang gini-gini? Nah, itu ada makna tersendiri. Artinya apa? Ini dan ini itu adalah ada kesepakatan sosial di sana. Gitu, teman-teman. Nah, ini Donald Trump ketika diangkat menjadi presiden. Oke, ini majalah Time. Oke. Kira-kira visual apa yang dimainkan oleh Time sehingga muncul makna baru? Ada yang bisa menangkap nggak dari cover majalah Times ini? Majalah Times Amerika ini. Makna barunya apa kira-kira? Ayo. Coba. Saya, Pak. Oh, siap. Untuk Silakan. Bapak. Silakan Mas Ewin. Donald Trump duduk sendirian di kursi yang menurut saya
bagus menandakan dia adalah orang nomor 1 di negara tersebut. Oke. Duduk di kursi. Kursi artinya jabatan. Kursi yang bagus berarti jabatan bagus gitu ya. Oke. Menarik. Ada yang lain nggak? Ada yang lain nggak? Ada yang melihat sesuatu yang lain nggak? Nah, sesuatu yang lain. Nah, silakan Mbak Eli mau coba. Saya mau coba. Kalau saya ngelihatnya dari ini sih Pak, mau menambahkan dari Erwin tadi, dari segi warna sama pencahayaan itu Pak. Kayak kalau gelap gitu sama tadi apa namanya sisi sebelah wajahnya itu kan kayak agak nggak kelihatan. Kalau menurut saya kayak ada 2 sisi gitu. Jadi yang kelihatan, yang tersenter gitu, yang kena lightingnya itu kayak cuma di depannya gitu. Tapi yang sebelahnya itu kayak ada sisi lain yang nggak ditunjukin ke publik gitu Pak. Oke, top, menarik. Tepuk tangan untuk kedua teman Anda. Semuanya benar. Tapi times lebih dari itu. Bukan hanya masalah tatapan mata, bukan hanya masalah senyuman, bukan hanya dari gestur cara dia duduk, bukan hanya tentang kursinya yang berkedudukan yang kursi bagus ini, bukan cara tangannya yang seperti ini. Lebih dari itu, ada lagi. Ayo teman-teman, silakan. Ini kayak yang kemarin itu loh, yang nenek sama gadis itu lah. Ayo. Ini kalau di kelas ini rewami nih, kayak pasar nih. Opo sih Pak? Ayo. Saya Pak, lagi Pak. Oke, silakan Mas Erwin, silakan. Ini Pak, itu kan Donald Trump, di balik sosok Donald Trump yang jadi presiden itu ada bayangan di belakangnya itu Pak. Ada orang di belakang bayangan, iya. Oke. Ada orang di belakang. Oh, itu super sekali teman-teman. Oke ya. Bisa, kato kah? Katok Pak, katok. Cok lah. Ayo, yang lain. Ojo katok. Oke ya. Coba Anda lihat di atas kepalanya Donald Trump. Ya. Ingat pelajaran figure and ground. Ketika Anda melihat satu titik, ya. Siapa yang jadi figur, siapa yang jadi ground. Ingat cawan kemarin. Anda lihat warna kuning, yang lain jadi ground. Anda lihat warna putih, yang lain yang warna kuning jadi ground. Coba Anda lihat di atas kepalanya Donald Trump. Terus silahkan berbunyi sekarang. Tanduk, Pak. Tanduk. Yo, betul. Sip. Oke. Nanti Mbak Eli hadiahnya diambil di kantor pos ya. Bener. Ya. Ini tentang tanduk, teman-teman. Jadi bagaimana majalah Times itu beberapa kali, itu by design, itu menanamkan tanduk, by design ya, menanamkan tanduk di cover-covernya. Seperti ini. Ya, jadi itu ada sesuatu yang hendak dinyatakan. Oke, kalau manusia punya tanduk, tanduknya lincip lagi, itu artinya apa? Kalau di film-film itu apa? Mirip iblis. Iblis Pak, jahat. Iblis jahat. Nah, artinya apa? Sebenarnya budaya Barat itu membawa makna asosiasi ketika seseorang dengan adanya tanduk yang lincip, ya, itu adalah orang jahat, mirip iblis. Oke, itu adalah makna asosiasi dan kalian mampu membacanya, itu loh. Dan membaca foto ini itu perlu art of seeing loh, ya apa nyambung kan? Materi awal dulu sampai sekarang nyambung, oke? Menarik ya teman-teman ya. Jadi memang visual literasi itu seperti itu, menarik sekali ketika Anda itu terjun di dunia media seperti ini. Oh, itu permainan simbol itu dimainkan sekali, sangat dimainkan, ya. Oke. Kalau saya suruh Anda berbicara ya, open mic ya, bagaimana penilaian Anda tentang orang duduk di atas meja? Oke. Logo gini loh, jujur meja misalkan. Sopan gak gitu? Ayo, menurut kalian gimana? Nggak sopan, Pak. Nggak sopan? Mengapa kok gak sopan, Mas Brian? Karena udah budayanya kali, Pak. Karena
Meja kan idealis dengan kayak makanan, terus masa ya tempat-tempat gitu mau diduduki gitu Pak. Oke, menarik sekali ya. Artinya secara kultural ya meja itu adalah tempat yang Anda nilai sebagai mungkin bisa sakral tempat makanan gitu ya. Kita harus menghargai makanan. Mosok yo didekek bokong ning kono. Nah, istilahnya kan gitu ya. Tapi ketika Anda melihat foto ini tentang duduk di atas meja, kalian bisa tahu nggak ini fotonya ini siapa? Yang duduk di atas meja ini siapa? Presiden mungkin. Obama. DPR. Presiden. Oke. Pemandangan yang baik, pengamatan yang baik, DPR, Presiden, oke. Anda lihat karpetnya ini. Nah, yang sering lihat film Hollywood pasti tahu. Donald Trump lihat warna tangannya. Obama mungkin. Obama, betul sekali. Wow, teman-teman luar biasa. Tepuk tangan teman-teman. Ya, workshop saya itu kayak gitu. Kalau di Jakarta itu workshop saya itu kayak gitu. Jadi menebak sesuatu itu dari ini ya, dari apa namanya simbol-simbol yang ada. Itu memang Obama duduk di atas meja di ruangnya. Oke. Ini yang motret Pete Souza, fotografer idola saya. Gitu. Jadi perihal duduk di atas meja bagi budaya kita itu memang sedikit tidak sopan. Sakar PDW. Tapi kalau saya ngajar di kelas, ya kadang-kadang saya juga duduk di atas meja kok. Ya rodok njelesep ngono. Tapi enggak duduk seperti ini. Gitu. Itu dianggap memang enggak sopan memang duduk di atas. Itu karena budaya kita, kesepakatan di Indonesia itu bahwasanya duduk di atas meja itu enggak sopan. Tapi di Amerika presiden lagi yang duduk di atas meja ya. Itu menandakan apa? Itu menandakan kesantaian, keluasan seorang presiden. Saat rapat, ini rapat. Kalau di captionnya, Pete Souza bilang, ini adalah situasi rapat. Ayo. Oke. Jadi, ini mungkin para sekretarisnya mungkin ya. Ini kan high heel ya. Itu bisa lihat bahwasanya berarti ini adalah perempuan semua. Seperti itu, teman-teman. Jadi, kondisinya informal, rapat informal. Jadi santai sebenarnya seperti itu. Jadi duduk di atas meja itu ya bisa kalau di sana ada dua hal, bisa santai, bisa saenake dhewe ada. Itu hanya tentang duduk di atas meja ya. Jadi ada kesepakatan tertentu dalam sebuah foto. Nah, saya langsung ke nomor 9 ya. 1 tadi kosakata visual, yang keempat adalah visual convention, yang ke-9. Wah, langsung visual association. Jadi tanda-tanda yang ada di dalam foto itu memiliki makna asosiatif ya, associate ya. Jadi satu simbol dalam foto itu bisa bermakna lain di luar simbol itu. Sangar kan? Ini kalau kita belajar di komunikasi itu namanya ilmu semiotika, itu ilmu tentang tanda. Jadi singkatnya adalah sesuatu itu mewakili sesuatu. Kayak foto Donald Trump tadi ya, Mas Erwin tadi kan jawab dengan luar biasa tuh, foto Donald Trump tadi. Ya, kursinya ini kan kursi yang bagus. Itu menandakan ya penghargaan kepada seorang presiden ya, harus di kursi yang bagus, nyaman gitu kan, mahal banget ini kayaknya. Ya, jadi ada sesuatu yang mewakili sesuatu itu associate ke sesuatu yang lain. Oke, ini contoh nih. Nah, contoh gambar di atas, ya. Ini soal dari anak SD ya. Gambar di atas ini menunjukkan hidup. Dijawab tuh sama anak SD-nya, hidup susah. Ayo piye Jal? Ayo, goncengan sepeda, ya. Ini kira-kira kalau SD-nya di zaman saya, ya itu ya hidup rukun, itu hidup syahdu, ya. Karena dulu ya saya punyanya sepeda ontel,
ke sekolah ya naik sepeda pancal, goncengan. Itu bani gembos. Ya ditinggal yang sekolah, sepedaan karo kancane gitu loh. Syahdu dulu itu. Itu apalagi kalau SD bisa gonceng cewek. Aduh, ya wis syahdune pol. Keringetan sing yo. Karena grogin gredeg sih. Ya. Jadi itu adalah mana asosiasi. Ini berarti anak SD-nya jawabnya pengalaman hidupnya dia menyatakan bahwasanya kalau ada anak sing mancal iku seaken. Artinya apa? Dia selalu berada di atas sepeda pancal. Apa itu? Yo naik motor, mungkin naik Alphard, ya kan? Yo luput-luput tuh Alphard naik angkot lah gitu loh ya. Itu. Jadi ini tentang pengalaman hidup. Ya, pengalaman hidup itu punya makna asosiasi tertentu. Itu teman-teman. Jadi ketika Anda memaknai sesuatu, itu memang akan selalu berafiliasi dengan pengalaman hidup Anda. Seperti itu. Ya. Seperti itu teman-teman. Ini menariknya visual literasi di sini. Ya. Ya kalau misalkan anak ini anak SD nih ya. Misalkan anak SD tadi jawabnya marah, ayo. Misalkan jawabnya C. Ayo, kira-kira benar apa enggak? Ya mungkin ya benar juga. Ini kan pengalaman hidupnya dia, bukan perkoro DE ku ngawur jawab kan enggak. Karena apa? Ini kan soal visual kan, soal yang paparannya visual. Ini kan bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, enggak. Satu anak mengonjang satu anak lain, itu ya bisa membuat marah yang digonceng misalkan, yang belakang ini senangannya ngidik-ngidik gitu misalkan. Yang bikin marah, mungkin pengalaman hidupnya yang jawab kayak gitu. Atau hidup rukun, iya memang kakak adik goncengan seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi yang jawab ini, nah ini ada marknya gini, itu disalahkan kalau nggak salah. Ini kemarin cukup viral sih tahun kemarin. Ya, jadi visual literasi itu ya memang berdasarkan pengalaman hidup. Ini nggak bisa kalau saya jadi gurunya ya ini nggak bisa dong disalahkan dong, nggak bisa, nggak boleh disalahkan. Karena anak zaman sekarang mungkin dia gini ya, mungkin dia itu anak kompleks, jadi nggak pernah tahu teman-teman sepedaan nggak pernah tahu gitu loh. Itu bisa jadi ya rotok sedikit kasihan sebenarnya. Saya melihat fenomena ini sebenarnya kok gini ya, fenomena pendidikan itu kok kayak gini gitu. Harusnya bisa lebih baik dari itu ya. Itu teman-teman. Jadi visual association itu tentang pengalaman. Ya. Kalaupun ini tentang oposisi biner ya. Jadi beda majalah, ya Anda tadi udah lihat ya Times yang Donald Trump dengan majalah People. Oke. Anda tahu bedanya di mana teman-teman? Oke. Coba dua cover majalah ini. Anda bisa tahu nggak perbedaannya di mana? Oposisi biner itu kan sesuatu hal yang sederhana. Ekspresinya, Oke, silakan. Rona. Ekspresi. Coba kaitkan dengan makna asosiasi. Yang people dia ekspresinya benar. Coba dijawab lebih lengkap. Kalau yang di majalah yang Times itu Pak, ekspresinya Donald Trump itu serius. Betul. Terus kalau yang di majalah satunya, dia cenderung terlihat friendly gitu dari ekspresinya. Oke, menarik sekali. Oke. Ada yang lain nggak? Saya, Pak. Oke, silakan. Mas Ardian. Kalau yang di Time itu sendiri lebih ke satu orang gitu loh, Pak. Cuman satu orang. Kalau misalkan yang di majalah People itu kayak banyak gitu kan, Pak. Itunya apa ya? Orangnya kan di belakang-belakang itu. Kalau yang satu kayak bener kata si Rona tadi lebih serius, tapi yang kedua itu kayak lebih friendly. Gitu, Pak. Oke, menarik ya teman-teman ya. Kalian bisa loh membaca
lebih jauh gitu. Ya, kalian sakti loh, asli sakti kalian. Oke, ada yang lain yang mau mencoba? Mbak Indi lagi di kereta ya, lagi perjalanan ya. Sehat selalu ya. Iya. Jangan lupa jaga jarak. Oke, Mbak Indi bisa coba jawab nggak dari kedua majalah ini, kira-kira gimana? Oke, mungkin sinyalnya biarbet ya kalau kereta ya. Nggak dengar Mbak Indi. Oke, nggak apa-apa. Kalau ada masalah dengan sinyal, it's okay. Oke, jadi teman-teman, saya mengapresiasi teman-teman ya. Karena apa? Kalian mampu membaca ini dengan baik. Coba kita baca ya. Coba saya perbesar sini, slide ini ya. Oke, kita perbesar seperti ini. Lalu ada mana asosiasi apa di sini tadi? Itu kan karena ada tanduknya ya. Itu berarti dia seperti devil gitu ya kalian ya. Orang jahat, bad guy gitu ya. Tapi kalau di majalah ini, kalian lihat nggak ada backlight dari belakang tuh ya? Nah, rambutnya, jasnya ini ada backlight. Nah, teman-teman, kalau ada backlight dari belakang, itu makna apa yang bisa Anda tangkap? Ada seperti malaikat gitu, Pak. Malaikat. Oke, tepuk tangan. Good point. Oke, good point. Karena apa? Coba Anda lihat saja perbedaannya. Satu malaikat, angel, satu devil. Oke. Itu tentang dua hal yang berlainan, oposisi biner. Yang satu sendirian, yang satu rame-rame. Oke. Itu jawaban kalian loh. Yang satu wajahnya serius, yang satu wajahnya friendly, itu jawaban kalian. Ya. Artinya apa? Kalian mampu membaca sebenarnya. Cuman kemampuan ini itu terkadang kalian pendem. Coba kemampuan membaca visual ini itu kalian lontarkan di sosial media. Wow, tak nanti ya mungkin akan beberapa teman akan, kamu kok lebih cerdas kalau berkomentar di foto-foto saya. Nah, kayak gitu nanti akan dapat celatu kayak gitu mungkin ya. Mungkin di paidu. Loh, tumben kon pinter, biasanya goblok. Nah ya yes. Paidumu semangatku gitu ya. Intinya itu men di zaman sekarang, paidumu semangatku gitu ya. Itu anak komunikasi, semakin dipaidu semakin Anda bersemangat gitu. Maka jangan heran kalau nanti di praktikum Anda dipaidu terus oleh dosen penguji. Ya itu adalah penyemangat Anda gitu loh ya. Artinya apa? Mahasiswa komunikasi itu enggak pernah menyerah, pantang menyerah. Oke teman-teman ya, kayak gitu. Oke, contoh terakhir. Nah, masih ingat foto ini enggak? Wah, ini polemik sekali foto ini. Masih ingat enggak, teman-teman? Oke, saya tanya ya, yang cowok-cowok ya. Yang cowok-cowok nih. Jujur aja lah. Apa-apa. Botol hijau identik dengan apa? Miras, Pak. Miras. Oke. Bintang, Pak, bintang. Bintang, miras, apalagi? Oke, sebut apalagi? Nah, kan? Tapi soju, Pak. Kalau sekarang soju, oh iya. Sekarang soju. Karena apa? Ada alasan sebenarnya mengapa soju warnanya botolnya hitam, gak abang, gak kuning, gak bening, gak hitam. Gak merah darah itu. Enggak. Karena apa? Di Indonesia ya, yang namanya botolnya hijau itu satu identik dengan bintang, betul, bir bintang. Kedua, miras, ya. Kalau yang levelnya lebih rendah lagi, ya lemon, ya. Itu spread deso lah, lemon. Itu botolnya hijau-hijau, ya. Itu kalau cowok-cowok gitu loh. Ya sing guyu-guyu ya mesti wis ngerti lah ngono. Ngerti lah gitu. Ya kalau yang cewek-cewek, botol hijau itu identik dengan biasanya kecap. Ya kan? Nah, kalau kita baca foto ini, ya masa ini adalah kecap?
Itu satu, gugur kecap. Kedua, wah ini kan di foto ini itu kan dinarasikan mereka itu kan lagi minum minuman yang kelinting itu kan gitu. Karena apa? Botolnya warnanya hijau. Nah, berbintang itu ya dengan durasi waktu yang udah 20-30 tahun itu menciptakan sebuah citra sebenarnya. Kalau teman-teman generasi sekarang saja masih bisa menyebutkan bahwasanya botol hijau adalah warna dari berbintang, yang sakti adalah berbintang, bukan Anda. Itu sakti, itu berbintang itu. Karena apa? Dia menanamkan citra di sana. Ya, menanamkan citra bahwasanya botol hijau itu punya aku. Berbintang. Gitu. Soju ya meneruskan tradisi itu. Bintang ya untuk kalangan yang tua-tua lah, kayak aku kok sing tua lah misalkan ya. Rotok-rotok senior kalangan ini. Soju anak muda, milenial, gaul men gitu. Warnanya hijau, bentuknya slim, asik, covernya asik. Ya toh? Seperti gitu. Itu kalau kita membaca sesuatu dari literasi visual itu seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi sesuatu tadi ya. Nah, ini botol hijau-hijau ini ya, itu kan sebenarnya kan itu adalah tanda. Dan mereka ini punya sejarah. Jadi botol dan warna hijau itu punya sejarah di Indonesia. Dan ini kalau foto ini dimaknai di negara lain, ya biasa, ini rapat. Ini ada polisi mungkin rapat sama pejabat. Kalau orang nggak tahu ya, kalau tahu ya ini Ahok lagi rapat sama polisi. Mungkin seperti itu saja. Nggak kurang nggak lebih. Tapi Indonesia ya dengan sejarah warna hijau dengan botol hijau itu adalah minuman keras ya, maka ini dinarasikan seperti itu. Nah, itu teman-teman gunanya visual literasi. Makanya ketika mungkin Anda pernah dapat share-sharean, saya yakin ya, mungkin ibu Anda, Pak D Anda gitu ya, mungkin pernah dapat share-sharean foto ini di WhatsApp. Mungkin loh ya. Dan menyatakan bahwasanya ini minuman keras. Ya padahal kudu, padahal equal, ini air putih. Nah, salahnya equal di situ. Salahnya di situ. Dia mencoba mencaplok ranahnya berbintang. Jadi dia ingin mengubah asumsi bahwasanya botol hijau adalah minuman keras, dia ubah menjadi botol hijau adalah minuman air putih, gak ono rasane. Podo karung godok banyu dewe asli ini cuma di botol no gitu mungkin ya. Itu tapi equal kurang kuat. Karena apa? Kalah dengan sejarahnya berbintang gitu teman-teman ya. Itu kalau kita mau memahami literasi visual, kalau kita memahami makna asal ini, Anda bisa terhindar dari hoax. Teman-teman. Intinya ya karena visual literasi, Anda itu bisa terhindar dari hoax. Karena apa? Karena kalian mahasiswa komunikasi, kalian harusnya mampu berpikir sebanyak ini, 11 poin ini, itu harusnya Anda mampu. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, demikian materi visual literasi hari ini. Silakan absen di ilmu ya.